Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi bersama Ibu Saada untuk pelajaran PKWU kelas 12 ya. Pada bab kali ini, bab yang kedua, yaitu produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Untuk mulai pelajaran kita hari, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Adapun tujuan dari bab kali ini yaitu menjelaskan pengertian wirausaha kerajinan berdasarkan kebutuhan global. Yang kedua, menyusun usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Yang ketiga, menjelaskan karya kerajinan berdasarkan daya dukung daerah setempat. Yang keempat, menjelaskan kerajinan unggulan untuk kebutuhan pasar global. Nah, bisa kalian amati gambar ini termasuk salah satu contoh dari kerajinan global ya. Dari ini kalian bisa ajukan format 5W plus 1H untuk mengamati gambar ini. Bisa kalian komentar di link YouTube ini ya. Nah, apa itu kerajinan global? Kerajinan global adalah sebuah kerajinan diciptakan oleh perajin Nusantara yang telah mampu menembus pasar global atau internasional. Jadi ini bukan hanya berasal dari Indonesia ya, tapi juga berasal dari negara-negara di luar Indonesia, baik negara-negara benua Eropa, Amerika, Australia, Afrika, dan Asia lainnya. Sebuah kerajinan global itu harus memenuhi standar ya. Yang pertama itu memiliki kualitas standar internasional, baik dari bahan baku, proses pengerjaan, daya tahan maupun keindahannya. Yang kedua, menembus pasar global karena kearifan lokal yang dikandung, ya, punya kearifan lokalnya ya. Yang ketiga, mampu menampilkan kebaruan desain, jadi lebih up to date ya. Nah, sebuah desain dapat diterima pasar global ketika desain tersebut bersifat lokal atau khas, tapi tetap menampilkan corak modern atau kekinian ya. Misalnya di sini ada souvenir, yang salah satu produk kerajinan yang sudah menembus pasar global. Nah, menyusun usaha kerajinan masa kebutuhan pasar global, yang pertama kalian harus tahu peluang yang bernilai ekonomis tinggi karena dapat menjual produk kerajinan dengan pasar yang berskala luas, yaitu pasar global ya. Di samping itu, kita harus tahu kecenderungan seseorang yang semakin tinggi untuk berlibur atau berwisata dengan bepergian ke luar negeri atau kota. Hal ini salah satu faktor yang membuat permintaan produk kerajinan sebagai souvenir semakin meningkat. Misalnya turis ya berkunjung ke Lampung itu pasti membutuhkan souvenir atau khasnya orang Lampung itu apa. Jadi kita harus menyediakan atau mengikuti tren yang ada. Nah, ketika ingin membuka usaha kerajinan dan skala kecil, seorang calon wirausahaan memerlukan langkah-langkah yang matang ya, karena itu harus ada perencanaan dan fokus terhadap tujuan yang disampai. Nah, yang pertama langkah-langkahnya ketika mulai usaha kerajinan, yang pertama menganalisis jenis usaha kerajinan. Jadi, kalian menganalisis dan menentukan jenis produk kerajinan yang akan dijual dan didistribusikan memerlukan persiapan yang matang ya. Jadi harus ada persiapan menganalisis apa yang harus jenis usaha yang lagi kekinian dan yang dibutuhkan. Yang kedua, merencanakan usaha untuk menyusun konsep yang sesuai. Jadi sesuai dengan rencananya tadi, kalian menyusun konsep ya dalam hal keuangannya, pengelolaan, pengembangan, target pencapaian hingga strategi pemasaran. Kemudian analisis dari pesaing usaha. Ya, ini sebagai calon usahawan ya, hendaknya dapat belajar dari pengalaman sukses dan gagal orang lain, terutama dari pelaku usaha kerajinan. Yang keempat, strategi pemasaran tepat sasaran. Jadi strateginya yang tepat itu akan membantu perkiraan seberapa besar potensi usaha kerajinan yang akan dijalankan. Rencana pemasaran meliputi segmentasi pasar, cara pemasaran, dan promosi yang dirancang sesuai dengan target pasar, sehingga dapat ditetapkan rencana anggaran untuk penjualan, harga, distribusi, dan biaya lainnya. Laporan keuangan. Ya, pelaku usaha kerajinan harus memiliki cara mengelola anggaran keuangan agar usaha dapat tetap berjalan secara efisien dan lancar. Samping itu, laporan keuangan seorang wirausaha harus memperhatikan antara keuangan untuk kepentingan usaha atau kepentingan pribadi ya. Jadi harus pintar-pintar ngatur uangnya ya, jangan sampai
kepentingan usaha, itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Terus menjaga kualitas produk kerajinan, jadi harus dijaga kualitasnya sehingga orang mau membeli dan meningkatkan kapasitas dan kualitas dari produk yang dijual. Nah, ini karya kerajinan berasal dari dukun dari setempat. Kita tahu Indonesia ini memiliki kerajinan tradisional yang artistik dan beragam di berbagai wilayah ya. Misalnya di sini tameng ukir yang dihasilkan oleh Asmat, sarung sutra yang dihasilkan di Bugis, Sulawesi Selatan, kain batik yang dihasilkan di Jawa, topeng-topeng kayu yang dihasilkan di Jogja, anyaman rotan dari bambu yang dihasilkan di Kalimantan. Di Lampung pun ada kain tapis khas sulamnya ya di sini. Ya, contoh yang pertama adalah kerajinan ukir. Kerajinan ukir merupakan salah satu produk andalan kerajinan Indonesia yang sudah menembus pasar global. Hingga saat ini kerajinan ukir masih diproduksi dan sudah dilakukan secara turun-menurun seperti di berbagai daerah di Jepara, Madura, Cirebon, dan Bali. Industri mebel yang berbasis kerajinan ukir di Jepara merupakan pilar penyangga utama ekonomi masyarakat Jepara. Ya. Dan kalau Jati itu kan ukirnya terkenal dari Jepara ya. Kemudian kerajinan ukir selain dibuat tadi ya, mebel, dapat juga souvenir, patung, dan relief dengan tipe, gaya, teknik, ukuran bentuk, dan ukuran yang bervariasi. Contohnya sini relief pada Candi Borobudur. Yang kedua adalah kerajinan batik. Ya, kerajinan batik adalah kerajinan yang bernilai seni tinggi dan sudah dikenal oleh pasar global atau internasional. Batik merupakan kerajinan diproduksi dengan cara melukis di atas kain putih melalui medium lilin dan pewarna dengan alat canting dan kuas ya. Bisa kalian buat batik yang sederhana dari pewarna pakaian, itu bisa ya. Misalnya batik tidy gitu ya. Selanjutnya ini ada kilas tokoh ya bernama Bapak Handiato Cokro Saputro ya, yang tepatnya di Kelurahan Cemani. Ya. Ini adalah mempunyai perusahaan yang namanya Batik Keris ya, perusahaan batik yang didirikan di daerah Sukoharjo. Ya, bidang usaha ini sebenarnya telah dijalankan oleh kedua orang tua sejak tahun 1920. Perubahan politik pada tahun 1966 membuka cakrawala baru bagi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia. Usaha dagang batik keris mengambil peluang untuk memanfaatkan pinjaman diberikan oleh pemerintah. Ya, jadi ini mengelola pinjaman dari pemerintah sehingga mengembangkan usaha batik kerisnya sehingga mendunia ya. Selanjutnya adalah kerajinan anyaman. Kerajinan anyaman yang terkenal dan mampu menembus pasar global adalah anyaman yang berbahan baku rotan, bambu, daun pandan, dan enceng gondok. Ya, ini juga menghasilkan produk kerajinan berupa wadah tisu, keranjang, perlengkapan rumah, tatakan gelas, lampu dan jenis kerajinan lainnya. Ya. Selanjutnya adalah kerajinan tenun ya. Jadi hasil kerajinan tenun ini banyak diminati oleh pasar global. Contohnya songket ya, khas Sumatera, khususnya kayak songket Palembang ya. Yang memiliki tenun ikat yang ditemukan di Nusa Tenggara, Kalimantan, Jawa Tengah, dan khususnya Desa Troso dan Jepara. Ya, ini produk kerajinan tenun dapat dibuat baik dalam bentuk sarung, baju, maupun rok. Yang berikutnya yang kelima adalah kerajinan topeng. Topeng yang menjadi andalan utama daerah Indonesia adalah topeng yang berbahan kayu. Selain sebagai fungsi hias, kerajinan topeng juga dapat mengaktualisasikan nilai-nilai simbolis ya. Misalnya topeng ini dipakai untuk melengkapi hiasan atau pertunjukan tari. Yang keenam adalah keramik dan gerabah. Keramik dan gerabah menjadi produk kerajinan tangan Indonesia yang dapat menembus pasar global atau internasional. Ya, ini ya pembuatannya gerabah. Contohnya seperti poci set berbahan gerabah tradisional ya. Yang ketujuh, kerajinan perak. Kerajinan perak merupakan salah satu kerajinan tangan dari Indonesia yang disukai oleh pasar global ya. Di Indonesia ini ada di Kota Gede, yaitu Yogyakarta, atau di Celuk, Bali, Bangil, Jawa Timur, Padang, Sumatera, atau Kendari, Sulawesi. Perak ini memiliki keunggulan tersendiri karena memiliki kesan mewah saat digunakan. Yang kedelapan adalah patung khas daerah. Kerajinan patung yang dibuat di daerah sangat berpotensi untuk menjadi souvenir dan menembus pasar global.
Perajin menggunakan bahan baku tanah, batu, dan kayu. Ya, selain itu perajin juga menggunakan perunggu, emas, perak, dan sebagainya dalam bahan kreasinya. Biasanya di sini banyak di patung khas Bali ya. Ini banyak sekali di Bali patung-patung khas daerahnya. Yang ke-9 wayang. Kita tahu wayang ini berasal dari kekayaan kerajaan Indonesia, khususnya di Jawa ya. Biasanya wayang ini berasal dari kulit sapi. Ya, jenisnya ada wayang golek, ada wayang kulit ya. Kalau wayang kulit itu biasanya berasal dari kulit kerbau, dan tangkahnya untuk memegang wayang pun menggunakan tanduk ya, tanduk atau tanduk kerbau putih. Ini dibuat secara handmade menggunakan teknik yang dikenal tantah sungging tradisional. Ya, sekilas info, wayang kulit merupakan kesenian yang telah dinobatkan sebagai masterpiece kebudayaan dunia. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 26 Januari sampai 2 Februari 2024 telah melaksanakan kegiatan sosialisasi wayang ke luar negeri, salah satunya ke Prancis yang digelar di kota Bordeaux, Nancy ya. Hingga saat ini wayang kulit pun masih menjadi warisan budaya sudah mendunia. Nah, patut diacungi jempol ya hasil wayang kulit Indonesia. Ya, untuk tugasnya pada kesempatan kali ini, coba kalian membuat salah satu kerajinan yang tadi telah dijelaskan. Bisa pilih salah satu, misalnya bisa kerajinan anyam atau kerajinan ukir, kerajinan tenun, atau kerajinan batik, atau kerajinan topeng. Ya, dikumpulkan dalam waktu 2 minggu, waktu pengerjaannya, dikumpul dalam bentuk produk di sekolah dan difoto dikirim ke link yang saya sematkan. Jika ada pertanyaan bisa melalui WA dan komen di link YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.